Sebaiknya Anda ini besok ini jangan suka kerja di bank, kerja di sini. Baik, Anda kerja jauh, tapi hendaklah Anda berwaktu. Karena begini, kalau Anda besok ingin jadi karyawan, kamu tidak akan pernah bisa kaya. Nah itu ya, ini ngomong gitu. Jujur dan kaya. Kalau mau kaya, karena begini, kalau Anda dapat gaji, udah enak, gajinya 8 juta nggak bisa bikin kaya. Apalagi punya anak, apalagi kalau mau punya istri lagi, boleh anak lagi, nggak bisa itu, kurang gitu ya. Pak, ini kalau untuk bisnis semacam franchise atau reseller atau mungkin MLM itu apakah termasuk bisnis? Ataukah maksudnya bagus atau lebih baik kita memulai entrepreneur dari kita sendiri? Ya, sebenarnya kayak golongan ya MLM, kemudian franchise itu juga bagus. Saya itu dulu itu begini ya, tapi yang punya ya, ini contohnya begini. Saya dulu setelah saya dulu jiwa saya itu kepingin bikin apotek. Karena saya mulai dari kelas kecil, mulai kelas 2 SMA, SMA sudah mulai kelas 2 ya, awal kelas 2 itu saya sudah mulai di apotek. Sampai akhirnya lama di apotek sehingga saya dulu cita-cita saya tuh kepingin punya apotek. Tapi berhubung karena saya waktu laboratorium makin jaya, makin besar, saya akhirnya apoteknya nggak saya teruskan. Karena ini bisnis laboratorium itu bisnis yang susah, harga juga nggak terlalu kena aturan dan sebagainya. Akhirnya saya memilih ini. Nah, suatu saat adik saya dulu juga kerja di tempat saya di Pramita, akhirnya mengundurkan diri karena memang nggak boleh suaminya kerja. Dia ngomong gini, Mas, aku bikinkan apotek kok. Oh, tak bikinkan. Saya akhirnya ketemu dengan ini. Cerita ini penting buat kalian bahwa orang yang punya sistem itu ada bisa jual luar biasa. Dan saya juga akhirnya meniru ini. Nah, ini Pramita sekarang ada franchise. Kemarin saya punya franchise ada 3 di Madiun, ada di Magelang, 1 ada di Palembang. Setelah itu saya tutup. Nah, kenapa tutup? Nanti kita akan bicara. Pada saat itu saya nggak pernah mikir aku nggak mau franchise. Aku nanti takut orang-orang nakal. Gini kan gitu. Tapi gara-gara aku mau masuk apotek, saya ketemu dengan dokter Gideon. Itu dokter yang punya apotek K24. Nah, Pak Gideon, aku pingin dia dokter kan di Ikatan Laboratorium Kesehatan, ketemu dengan saya. Iya Pak, ayo. Piro kalau bikin franchise ini 700 juta. Waktu itu kira-kira berapa ya? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 700 juta. Oh gitu. 700 juta hitungannya apa? Nah, 80 juta itu untuk dokter Gideon selama 6 tahun. Ya. 80 juta untuk kontrak selama 2 tahun. Dianggap kontraknya 40 juta. Setahun. Kalau 2 tahun kan 80 juta. Ya. Kalau kontraknya ternyata 50 juta, maka saya nambah 10 gitu ya. Jadi 80 ditambah 80 160 juta. Saya store ke dia 700 dikurangi 160 tinggal 540 juta. 540 juta itu untuk obat, untuk reklame, untuk furniture, untuk perizinan. Gitu ya. Oke, saya mau Pak Gideon. Oke. Ada royalti Pak. Berapa royaltinya? 2,5%. Kalau saya omsetnya 100 juta, maka saya memberikan ke dia 2,5 juta. Ya, saya bilang, oke, saya mau. Saya tanya, Pak Gideon, sampai saat ini berapa apotek sampean? Nah, itu orang bilang, apotek saya 167. Punya sampean berapa? Punya saya nggak lebih dari 10. Kalau nggak lebih dari 10 dari 67 berarti lebih dari 150 apotek punya orang lain kan? Orang franchise. Saya bilang 150 apotek orang lain. Kalikan 80 juta. Itu ketemu 12 miliar. Waduh,
dia sudah terima uang 12 miliar dari orang. Iya. Nanti 6 tahun lagi itu nanti dia akan dapat lagi. Iya. Ya gitu. Iya. Terus saya ngomong, oke kalau gitu saya mau ikut franchise. Iya. Oh, nggak bisa Mas Sano. Ini masih ada daftar tunggu 300 juta. 300 apotek. 300 apotek. Waduh. Oh, jadi nggak bisa. Akhirnya ya nggak jadi. Kira-kira 5 tahun lagi saya ketemu lagi sama dia. Piro apoteknya? Setelah apoteknya saya tanyakan sekitar 200 lebih. Terus kemudian saya tanyakan berapa daftar tunggunya? 350 malah meningkat. Akibatnya apa? Ya anggap ya dia sudah dapat duit 200 lebih 200 berapa yang apotek, ditambah daftar tunggu itu ada 350. Anggaplah 300 apotek ya. 300 apotek kali 80 juta. Itu berapa? 24 miliar. Jadi dia akan dapat duit 24 miliar. Akhirnya saya nggak jadi. Karena nggak jadi, akhirnya saya gini. Terus aku tak bikin aja apotek sih, wah enak ya punya sistem kayak begini. Aku tak mau jualan sistem kayak dia. Gitu kan. Terus aku bikin sendiri. Akhirnya Kak Sito dengan dia bikin sendiri. Bikinlah saya apotek. Nah akhirnya jadilah namanya apotek. Saya punya apotek namanya Siaga. Apoteknya berada di Jalan Parangkusumo. Di situ ada laboratoriumnya. Apotek Siaga. Apotek bikinnya 700. Saya bisa bikin 10 apotek. Kalau 10 kan 7 miliar, anggaplah 8 miliar, anggaplah 10 miliar. Pikiranku gitu. Aku mau bikin di Surabaya 10 gitu loh. Pikiranku kan gitu. Mau bikin. Begitu saya mau bikin, tiba-tiba BPJS datang. Wow, BPJS datang, apotek sepi ini dan sebagainya. Akhirnya saya nggak jadi. Rugi terus. Mulai orang naikkan kontrak. Akhirnya wah itu sepi. Sekarang punya untung apotek 10 juta itu sekarang luar biasa. Kemarin banyak berguguran, sekarang mulai tumbuh lagi ada kuat. Makanya dulu yang namanya Pak Gideon dulu banyak yang pakai K24 nya kalau nggak terpaksa, karena banyak orang yang dijual ke Pak Gideon. Akhirnya dia luruskan. Tapi karena lama-lama akhirnya dapat untung profit sekarang. Jadi sebenarnya kayak franchise, kalau Anda punya sistem bisa jalan, Anda lakukan gitu. Atau mungkin Anda restoran punya seperti ini Pancius ya, atau apa itu kan kalau di franchise kan baik. Saya kemarin itu mau franchise Sate Senayan. Saya mau franchise itu Pak BGM. Nggak bisa. Saya mau franchise rembulan juga nggak bisa. Akhirnya ya bikin konsep sendiri di sini. Jadi sebenarnya kalau Anda punya ide gitu ketika Anda menjual, ya bagus. Tapi Anda misalkan begini contohnya, ketika Anda mau bikin ini, ya nggak apa-apa lakukan. Suatu saat ketika Anda nggak mau membayarin ini, misalkan gitu, kalau ikut orang, Anda lepas aja, Anda bikin merek sendiri. Tapi kan resikonya ketika Anda belum siap, bisa-bisa nggak payu, yang masa pindah atau nanti. Karena orang itu kalau memilih sendiri itu kan Anda kalau sudah membuat sendiri biasanya orang lebih karyawan, agak lebih gitu. Akhirnya orangnya nggak suka ini. Harus pandai-pandai. Terutama yang lebih penting itu adalah mengatur orang-orang di dalam. Ada lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, atau mungkin nanti dari Pak Yeda kalau menambahkan lagi. Satu kan dari teman-teman di sini ada titik pertanyaan mau ingin menanyakan. Jadi Pak Sano ini kan tidak ada background manajemen. Nah, bagaimana cara Pak Sano untuk memanage semua ini bisa berjalan dengan baik? Apakah dengan ada bantuan lembaga atau ada konsultan ataukah dari belajar sendiri atau bagaimana? Jadi saya sebelum itu memang karena dulu itu saya kenyang, dulu sebelum itu juga saya kerja, saya dulu dagang. Yang saya ceritakan, saya waktu juga kuliah di UNER. Saya dulu waktu kuliah di UNER itu sangat menyedihkan. Ketika saya diterima di analis medis, saya itu kan dulu ketika sudah lulus dari SMA, kerja saya itu pagi, siang, sore itu terus.
Iya. Begitu saya sudah karena saya sudah nggak kuliah. Setelah saya kuliah, saya minta mengajukan agar pagi tidak kerja. Iya. Kerjanya sore sama malam, Iya. tapi ditolak. Saya dulu waktu itu juga ada sesuatu yang kadang-kadang gini, saya keluar atau kerja di sini. Kalau keluar saya harus kerja di tempat lain, tapi saya tuh ingin sekali kuliah. Tapi kok orangnya bosnya kok nggak mengizinkan. Memang apoteknya Pak Zul agak gonjang-ganjing. Ya apa? Karena istrinya kawin lagi, dia akhirnya repot rumah tangganya, akhirnya pengurangan pegawai dan sebagainya. Ketika saya mengajukan pagi tidak dinas, dia nggak boleh. Tapi saya katakan, saya nekat aja, saya mulai belajar dagang. Akhirnya saya keluar dari situ, saya belajar dagang. Saya ingat ketika saya masuk ke UNER, ketika pertama kali saya diterima dan saya pakai jaket alma mater, saya bayar waktu itu 45.000 dan jaket alma mater itu sekitar 7.000 ya. Itu akhirnya saya upacara, saya sampai nangis. Saya bagi orang kampung, saya bisa kuliah di sini, saya tidak nyangka. Ketika saya waktu itu ketika saya salaman dengan rektor, ketika saya di Subang dan sebagainya. Tapi setelah saya sukses di laboratorium, rektor itu dekat dengan saya semuanya dan saya undang, saya salaman, saya makan bersama. Dan luar biasa. Begitupun juga ketika saya ini kuliah di UNER, saya kan sudah nggak kerja di apotek. Saya itu kerjanya dagang. Jadi barang-barang perak, jam dinding, Levi's, dinner set, kopi set, apa saja, tas atau baju, celana dalam, buku porno bahkan ada. Saya dulu itu ya jualan dari Tanjung Perak, Masana. Akhirnya saya masukkan ke toko-toko dan saya tuh kenal semua toko THR. Zaman dulu nggak ngalamin THR sudah buka. Saya di toko-toko itu saya dengan orang Cina-Cina di pasar sana ya, pasar Kuki dan sebagainya, di THR zaman dulu itu kenal semuanya. Tapi saya memang ketika saya beli barang mesti saya bayar. Jadi mereka banyak percaya ke kita, makanya modal kepercayaan itu sangat penting. Ketika kita punya utang, kita harus bayar. Ketika tepat, kita diberi apapun diberikan sama mereka. Nah, jadi di situ saya ya bersyukur kepercayaan yang diberikan sama saya gak dilakukan dengan dengan baik. Akhirnya saya dipercaya. Luar biasa. Kisahnya Pak Sarno ini sangat luar biasa ya, karena panjang tapi penuh lika-liku, namun akhirnya bisa berhasil. Ya, luar biasa. Teman-teman semua, sobat muda yang menyaksikan pasti mendapatkan banyak sekali pelajaran ya Pak Yamden ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir Pak Sarno. Menurut Pak Sarno, sukses yang sebenarnya itu bagaimana? Karena saya tadi mendengar Pak Sarno bilang sukses itu nggak hanya kita punya apa-apa ya, tapi bagaimana kita akhirnya berguna buat orang lain gitu kan. Jadi ya besok itu kalau kita sukses benar-benar, kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya tadi dengar tak contoh cerita Pak Sarno gitu kan, harus bantu karyawan, harus bantu ini gitu. Jadi itulah yang mungkin sukses yang apa ya sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin Pak Sarno bisa ngasih untuk terakhir untuk ngasih bahwa sukses itu yang seperti apa Pak Sarno, sukses yang reality gitu. Ya, jadi begini, bahwa kesuksesan itu harapan semua orang. Dengan kerja keras secara terus menerus, ketika sukses itu diraih, ya makanya orang harus punya tujuan cita-cita. Kalau misalnya setiap orang seperti tadi, Anda punya tujuan harus ingin kaya, kaya gitu ya. Dan ingin kaya, ingin sukses tentu harus juga belajar. Ingin jadi orang kaya yang sukses. Dan tujuannya sukses itu apa? Memberi kepada keluarga. Keluargaku nggak begitu mampu dan sebagainya. Aku mudah-mudahan bisa merubah nasib keluargaku. Nah, sekarang ketika saya sudah sukses, memang sukses itu buat keluarga. Buat keluarga, baik itu bapak ibu saya, ya mertua semua dan saudara. Jadi sekarang saya makanya ketika orang itu sukses, ujian nanti juga akan banyak. Nah,
tidak banyak orang diuji sukses, mulai sombong, mulai belanja seenaknya. Saya memang bisa belanja, tapi saya selalu katakan bahwa masih ada banyak orang miskin di bawah kita. Oleh karena itu, uang kita hemat. Karena sebenarnya memang uang itu terus mengalir, tapi kita besok akan dipertanggungjawabkan dari mana uang kita dapat, untuk apa ada dibelanjakan. Oleh karena itu, ketika kita sekarang ini sukses itu sebenarnya untuk keluarga. Kita bisa mengajak ya adik-adik, ya ponakan dan semuanya keluarga bisa menyatu, itu kebahagiaan. Karena kita mau tidak mau, tetap saya juga sekarang ini mulai dipikirkan mungkin suatu saat banyak teman-teman saya sekarang ini dengan seusia seperti saya sekarang ini kan sudah 61. Teman-teman saya banyak sudah pensiun. Saya mulai anak saya juga di London sudah akan pulang, si dokter Nabi, dokter Putri juga begitu yang itu. Saya mulai memberikan kepada mereka agar apa? Saya selalu saya wanti-wanti kepada anak-anak saya bahwa jadilah saudara yang benar-benar saudara. Jadi kalau ketika misalnya Anda punya saudara, jangan sampai Anda sekarang ketika sama saudara berbagi betul-betul di rumah. Begitu kawin masing-masing, duit ya masing-masing. Jangan, bantulah saudaramu ini, bantulah ini. Itu yang akan lebih penting ke depannya. Jangan sampai misalkan, karena ketika suatu saat saya berikan pembagian 100, ternyata setelah 10 tahun ini jadi berapa juta, yang ini 100 jadi tinggal 50, yang ini mungkin habis. Nah ini karena mungkin salah, karena pemilihan istri yang salah dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai akhirnya ya belikanlah dia rumah. Seperti saya juga kadang ya kepada saudara, ya mungkin ya mobil, ya mungkin ya rumah, ya kan tidak ada masalah karena itu aset. Saya kepingin, cuma ya selalu saya pikir dengan betul-betul. Karena kadang-kadang ada adik yang saya gitu ya, yang hobinya itu suka ngutang, suka menjual ini kan juga ada. Nah ini kalau sudah mulai begitu ya kita lebih baik kasih jatah, kasih ini dan itu. Karena memang sukses ini memang untuk keluarga. Saya ini juga tidak lepas dari yang peran ya istri dan anak-anak. Karena itu ya saya ingin ini hasil ini bisa tapi yang lebih penting saya ingin membuat anak-anak saya dan saya orang-orang yang bisa ketemu saya bisa maju. Saya kepingin, saya kadang-kadang kepada karyawan untuk membeli rumah, tak ajarin bagaimana Anda membeli rumah. Karena kalau orang belum bisa, ini kadang-kadang keliru. Saya kasih tahu ya tadi dia beli. Karena ada trik-trik bagaimana membeli rumah, jangan sampai membeli rumah properti yang baru. Bagaimana saya kasih tahu, akhirnya dia jalan. Saya bahagia ketika dia bisa memiliki sekarang rumah, anak juga kuliah. Karena ketika anak-anak saya lapar, tahu begitu laparnya, nah, makanya saya ingin mereka juga sama-sama makan. Berbagi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Salam buat waktunya dan kesempatan kita semua bisa belajar dari Pak Salam. Semoga kedepannya makin sukses untuk operasi optimal, untuk Pramita, fishmongernya, dan sobat muda jangan lupa kalau daerah beliau tadi ada satu tempat yang luar biasa, fishmonger. Kalau ingin tahu bisa cek di Instagram, namanya fishmonger.id. Baik, terima kasih banyak Pak Sarno, waktunya kami semuanya sangat ter-encourage gitu kan, sangat diberi dorongan. Dan saya percaya teman-teman guys, ya terus apapun keadaanmu jangan pernah nyerah, gitu kan? Jangan pernah karena aku nggak punya, orang tua saya terbatas, nggak punya. Seperti yang disampaikan Pak Sarno tadi bahwa keadaan kita itu bukan sebagai alasan untuk kita sukses. Jadi terus mari sama-sama ke depan kita berkarya. Ya ada satu hal yang lebih penting lagi mungkin yang saya mungkin akan memberikan sedikit waktu ya. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita suatu potensi. Semua orang diberi potensi. Ketika kita mampu menggali potensi yang ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang bisa dibanggakan. Kita semua diberikan. Kalau kita mau mencari, misalkan kalau kita ingin cepat kaya, bisa, rampok orang, bisa, jalan pintas, ya, nipu-nipu. Bukan itu yang kita lakukan ya. Makanya sukses itu banyak jalan. Anda tinggal mau cari jalan yang baik.
Jangan Iya. sampai membuat keluarga itu di rumah cemas atau apa. Iya. Lakukan potensi yang ada. Kalau benar-benar Anda melakukan mau kerja dengan nanti kan begini. Saya sendiri hari ini ya, walaupun di grup jalan maaf ya, ini semoga saya aku bisa bikin kayak raya. Oh, aku bisa kayak bikin ada yang aku bisa bikin. Oh, rumah makan apa? Kan mulai melakukan di sana. Iya. Jadi inspirasi ini ya yang saya ingin saya sampaikan bahwa Anda juga harus memulai. Iya. Mulailah dari sekarang hal yang sederhana. Iya. Karena nanti ada ide. Ada orang tadinya jualan sepeda motor, lama-lama jualan mobil. Iya. Nah, lama-lama terus jualan rumah, jualan lama-lama begitu. Ada saya punya teman, ada saya punya karyawan lulusannya hanya orang hanya SMP, tapi dia luar biasa. Iya. Dia selalu menginspirasi, wah saya ingin kayak Pak Sano. Jadi dia itu kalau nyium itu sepeda motor yang nyium itu kebeli. Kalau enggak sepeda motornya dia terjual. Iya. Ketika dia orang lain ngambil darah, orang lain nggak bisa, dia ngambil darah siapapun dan dia Iya. makanya gajinya dia anggaplah dia waktu itu gaji cuma 3 juta, dia dikasih orang video sampai 7 juta. Iya. Jadi ceperannya lebih banyak. Iya. Karena saya minta diambil dia karena dia hebat. Jadi begitu diambil dia jos. Jadi orang senang. Iya. Dia pinter. Nah, kalau saya bikin lebih banyak lagi duitnya gimana? Kamu bikin rombong gorengan, dia bikin rombong 1, 2, 3. Nah, bikin gitu lagi. Nanti Iya. berlatih berapa dan sebagainya. Iya. Akhirnya tambah duitnya banyak. Iya. Ya itu. Akhirnya sekarang anak ini pasti akan keluar. Akhirnya keluar juga dari Pramita dan sekarang dia sukses. Ya gitu. Tapi sukses kadang-kadang repot. Begitu tambah sukses, makanan kiri orang mau itu akeh rapi, ujungnya dulu. Situ tidak cerai, kocok dulu. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Sano. Ya, terima kasih, Pak Sano. Saya rasa success story ini nanti akan kembali dengan topik yang selanjutnya ya Pak. Ya. Sampai jumpa lagi Sobat Sampai jumpa, Muda. Sobat Muda. Terima kasih.